Nggak mau Rismon dipakai. Dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota. Oh, Rismon ini bakal akan jadi saksi mahkota atau jadi saksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dr. Tifa merasa ketakutan karena Rismon Sianipar akan menjadi saksi mahkota di persidangan nanti. Tentunya bukan Dr. Tifa saja yang merasa ketakutan, tapi semuanya, yakni pembuat gaduh penuding ijazah palsu kepada Bapak Jokowi, yakni gerombolan Roy Panci CS. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Nggak laku. Saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi Bu Tifa. Dia punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Tapi dia sudah menarik. Bapak, tapi bagaimana dari 3 peneliti, ya, 1 orang keluar, ya bisa mengatakan layak dari buku? Nggak layak. Baik. Yang lain-lain ini kan bukan keahlian apapun dalam digital forensik. Ya, Itu siapa? punya Roy Suryo, 49 halaman nih begini nih. Masya Allah. Begini. Ngeri sekali guys ya. Tulisan dia. Hasil penelitian Roy Suryo Jangan ini. mentompleng tulisan saya. Terus sampah jadinya. Ya. Berarti Ya, artinya ya. penelitian ini menurut Anda tidak... Rasman Nasution bongkar semua penelitian Roy Suryo. Ternyata penelitian Roy Suryo ini cuman sebatas cerita pendek. Tidak ada karya ilmiahnya sama sekali. Itulah yang dikatakan Rasman Nasution dan Rismon Sianipar ya guys ya. Tidak Jadi kalau bagi saya penelitian mereka itu adalah penelitian yang berbau cerpen atau cerita pendek atau cerita bersambung. Ini si Roy nih ngomong ini ijazahnya Pak Jokowi palsu boleh. Seluruh Indonesia boleh dengar, boleh. Oke, yang nggak boleh? Saya ngomong dia gigi palsu, keberatan dia. Saya ngomong dia gigi palsu, keberatan dia. Dan mau dilaporkan kalau nggak salah ya? Mau dilaporkan, lapor aja saya bilang. Bilang aja saya takut. Giginya udah dicek asli belum? Iya, makanya jangan nanti harusnya aduh. gini. Pak Lecu waktu dia ngomong begitu, ya mana gigi saya yang palsu? Ya mesti dicek dulu. Palsu kok itu giginya gitu. Iya, cuman di situ nggak ada ahli gigi. Gimana mau kita ngecek? Ya, kan kita bisa. Pengacara bisa, ahli gigi bisa. Nggak mungkin host yang ngecek kan? Enggak. Aku suruh Elvira yang ngecek. Iya. Pak Lecu harusnya bisa jadi pengacara. Perkumpulan 3 sahabat ya guys ya, yang sangat humoris sekali dan membicarakan masalah dari Bung Lekcumanan yang mengatakan gigi Roy Panci itu palsu. Roy Panci tidak terima dan akan membawa ke jalur hukum. Tapi itu hanya ditertawakan saja oleh Lekcu ini ya guys ya. Roy Suryo bisa mengatakan di depan publik ijazah Bapak Jokowi itu asli dibilang palsu. Giliran disinggung masalah giginya Roy Panci ini palsu, ngamuk ya guys ya. Ternyata begitulah guys ya. Dia bisa mengatakan orang lain, giliran dia disinggung sedikit masalah giginya palsu, langsung mengamuk. Pengacara bisa jadi ahli gigi, ahli ijazah, ahli telematika, ahli forensik. ahli semua ahli. Aduh, ini Enggak bang, mestinya di strategi. Hostnya nggak mungkin bisa bawa alat cek. Apa udah siapin kayak gua nyiapin alat peraga yang lain. Iya. Apa itu martel bang? Begitu. iya, ya kan? Kalau memang rapuh kan berarti palsu. Iya kan? Sederhana kok ini. Iya. Dia ngomong ijazah orang palsu boleh. Seluruh Indonesia dengar boleh. Iya. Ya kan saya baru ngomong gigi palsu udah ini dia keberatan dia. Iya. Ya kan sakit hati katanya. Udahlah, udah Roy, kau persiapkan diri kau Roy. Kau gak usah banyak ngomong kau Roy ya. Ya aku tunggu kau nanti di pengadilan Roy. Serius dia. Serius dia. Ini Lekcu kelihatan sangat serius sekali guys ya. Dan Rismon bagus lah, kita apresiasi cepat-cepat karena dia kan orang yang agar tadinya Rio Panci ini segera sempat dia dibawa frontal ke sama kita, persidangan. akhirnya dia mau mengakui kesalahan dia. Ya kan kita harus menghargai orang yang berani mengakui kesalahannya. Kalau ini kan kesalahan yang terus-terus dibenarkan,
Udah salah dibenarkan terus. Dan yang gue bikin heran ya, segala upaya mereka lakukan sebelum menuju P21 masih ada kesempatan mungkin bagi dia, nggak berhasil sampai terakhir ke MK, kemudian kembali lagi ke KIP, kembali lagi ke Perdata, CLS yang ditarik ke Jakarta, nol semuanya. Ya. Sekarang upaya terakhir adalah demo. Seperti apa, Bang? Ada 60 ribuan ya kemarin. Padahal Demo dia yang Benar sekali guys ya, apa yang dikatakan oleh Bung Anggri. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh gerombolan pembuat gaduh Roy Panci CS ini tidak pernah membuahkan hasil satupun, semuanya gagal total. Yang terakhir dia melakukan demo di depan DPR RI, itu pun tidak berhasil ya guys ya. Dan yang jelas mereka ini pembuat gaduh menjadi putus asa dan panik, tidak lama lagi akan diseret ke persidangan. tersangka dia pula suruh Pak Jokowi diadili. Yang bener aja lah. Jangan diputar-putar lah pemahaman ini, bingung saya. Dia yang tersangka, saya yang meminta ke negara untuk mengadili dia, bukan mengadili Pak Jokowi. Gila kali dia. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Saya jadi teringat dengan kata-kata Bang Mandra, sombong amat, ya. Bapak JK sekarang bisa mengatakan termul-termul ya guys ya. Sama persis kata-kata ini yang dilontarkan oleh gerombolan Roy Panci CS kepada pendukung Bapak Jokowi. Secara tidak langsung Bapak JK sudah mendukung aksi dari gerombolan pembuat gaduh Roy Panci CS. Jokowi jadi presiden karena saya. Ingat Pak, sejak Pak Jokowi jadi wali kota, nama baik Pak Jokowi sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena gaji beliau sebagai seorang wali kota itu tidak diambil, tapi diberikan kepada orang-orang yang begitu membutuhkan. Dan terbukti di tahun 2012, ya, saat kampanye calon gubernur, ya, nama Pak Jokowi ini benar-benar mengalahkan pamor seorang presiden saat itu, yaitu adalah SBY. Dan akhirnya PDIP mengusung kembali Pak Jokowi menjadi presiden. Ya, benar sekali guys ya. Karena melihat peluang besar terhadap Pak Jokowi begitu dicintai oleh masyarakat. Dan benar juga Pak Jokowi memenangkan kontestasi calon presiden di tahun 2014 dan Bapak menjadi wakilnya. Jadi di sini siapa sebenarnya yang sangat diuntungkan? Yaitu Bapak. Jadi pernyataan dari Bapak JK ini yang mengatakan termul-termul guys ya. Ucapan ini sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang mantan wakil presiden 2 periode dan negarawan. Kasih tahu semua itu termul itu. Cirine wong goblok niku ngamuan bareng. Betul sekali guys ya. Kenapa kok ngamuan? Mergo ndekne gak iso menghadapi masalah, dia nggak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya ngamuk. Makanya cirine wong goblok niku ngamuan bareng. Cirine wong goblok iku mantap sekali guys ya. Ono wong lanang kok ngamuan, kuwi berarti wong lanang. Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini, dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Ini guys ya, yang katanya Bapak JK mendukung Bapak Jokowi. Tanpa Bapak JK, Bapak Jokowi tidak bisa menjadi presiden. Inikah dukungan dari Bapak JK? Bahkan kata-katanya sangat menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi guys ya. Apa ini yang kata Bapak JK mendukung Bapak Jokowi? Ternyata omongan Bapak JK ini seperti omongan dari Roy Panci, yakni mencela-mencele, tidak bisa tepat dan dipercaya guys ya. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Jadi sangat jelas guys ya. Dari segi omongan Bapak JK ini sangat benci sekali dengan Bapak Jokowi. Karena omongan Bapak JK ini sangat menjudutkan Bapak Jokowi guys ya. Kenapa kok hal ini tidak dilakukan oleh Bapak JK kepada gerombolan
membuat gaduh, memfitnah ijazah Bapak Jokowi, Roy Panci CS guys. Kita sebagai masyarakat bisa menilainya sendiri. Ada apa? Ada hubungan apa mereka ini ya guys ya? Tidak ada kewajiban dari Dan saya ini untuk jawaban menunjukkan tegas itu dari kepada Bapak Joko Widodo guys ya, atas dan pernyataan juga dari tidak ada Bapak kewenangan JK. mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Betul guys ya. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Pak, jika yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Benar sekali guys ya, apa kata dari Bapak Jokowi. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Sekali Bapak Jokowi. JK bilang, gampang kok ini. Tinggal Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya aja, selesai. Kenapa nggak dibalik? Pak JK, pertanyaan serius. Ya, jawab. Kenapa saran, statement, dan anjuran Pak JK tidak menyuruh Roy Suryo berhenti memfitnah, menyebarkan berita bohong, DFK, caci maki, pecah belah, dan lain-lain? Kenapa? Kenapa Bapak tidak berstatement di wilayah penuduh? Udahlah, ini merusak kesatuan bangsa. Waktu kita terkuras habis, energi terkuras habis, pikiran kita akhirnya nggak fokus ke hal-hal yang lebih substansi, hanya untuk mengurusi tuduhan ijazah ini. Sudahlah, UGM udah bilang asli. Kenapa kamu masih menyerang terus? Lab for Forensik, Bareskrim Polri sudah bilang asli. Roy Suryo, kenapa kamu masih terus-terusan menyerang, memfitnah, mencaci maki? Polda Metro Jaya di gelar perkara khusus sudah menunjukkan asli ijazahnya. Kenapa kamu masih tetap menyerang terus? Bapak JK tidak menyuruh Kenapa Roy Pak Panci JK nggak ngomongnya seperti itu? Memfitnah. Kenapa ngomongnya di sini yang terus-menerus dicaci maki, difitnah? Coba bayangkan kalau ini tuh Pak Jokowi ini adalah Pak JK. Jack. Bayangkan kalau Pak Jokowi ini seorang JK. Bayangkan. Sekarang baru dituduh dibalik dalang ijazah palsu yang membiayai ini saja. Pak JK kan sudah melapor kan? Pak JK juga gerah kan? Pak JK juga gak enak hati kan? Yang sangat riskan seperti sekarang ini butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Kalau saya lihat tuh hampir 3.000 orang yang hadir, Mas. 3.000 orang yang hadir, Mbak Cindy, itu 2.500 itu tidak kelihatan orangnya. Yang ada cuma 500 dan 500 berarti ini petugas kepolisian. Di atas demo Roy Panci CS di depan DPR RI ini cuman jadi ledekan oleh Bang Andi Aswan karena demo Roy Panci ini tidak sesuai yang diinginkan oleh gerombolan Panci ini. Demo di depan kantor DPR RI ini tidak ditanggapi oleh anggota dewan ya guys ya. Masih banyaklah orang yang atau masyarakat yang sowan ke diamannya Bapak Jokowi daripada masa demo dari geng Panci ini di depan kantor DPR RI. Jadi kalau saya menurut saya apa yang dilakukan itu adalah mencari sensasi lah untuk DPR itu biar tetap menjadi spotlight ya dari media dan media lain kan seperti nanti saya sampaikan. Demikian video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan dengan Rismon Sianipar menjadi saksi mahkota di persidangan nanti ternyata Dr. Tifatifu ini orang yang merasa sangat ketakutan sekali karena takut rahasianya terbongkar. Bukan Dr. Tifat saja ya guys ya yang takut, tapi semuanya gerombolan geng Panci yang memfitnah
ijazah asli Bapak Jokowi dibilang palsu ini, semuanya pun ketakutan, tidak bisa makan enak dan tidur pun tidak nyenyak. Berikutnya, Bapak JK mengamuk dan merasa dirinya sangat berjasa sekali atas Bapak Jokowi menjadi presiden. Tapi nyatanya apa guys ya? Setelah kita telusuri dari jejak digital Bapak JK ini, ternyata Bapak JK ini bukannya mendukung, tapi di belakang Bapak Jokowi menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi. Dan yang jelas, Bapak Jokowi menjadi presiden itu bukan karena Bapak JK, tapi atas dukungan dan pilihan rakyat Indonesia semua. Itu yang jelas guys ya. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, diberi rizki yang melimpah dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.